Shalom, Damai di hati. damai di hati. Shalom. Puji nama Tuhan. Kalau sampai pada saat ini kita lagi masih diberikan kekuatan, kesehatan, nafas kehidupan yang boleh kita alami sampai saat ini, kita percaya bahwa semua itu hanyalah karena kasih dan anugerah Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita mau mempersiapkan hati pikiran kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Dan sebagai informasi yang akan menjadi kadim kita pada malam hari ini, kami sapa dengan kasih Bapak Diaken Jeffrey Delaru. Sambil Kadim mempersiapkan diri, saya jemput kita semua untuk berdiri. Kita angkat satu pujian, Allah hadir bagi kita. Hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Mari berdoa. Segala puji, hormat, sembah kami naikkan kepadamu Bapa di surga, Bapa yang senantiasa kami sembah dan muliakan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Inilah kami ya Tuhan, keluarga Wawaruntu Mandai, bersama-sama persekutuan Jemaat Yudea Kolom 4. Kami datang tunduk lagi di hadapan hadirat-Mu yang kudus, menaikkan puji dan syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau baik di dalam kehidupan kami. Engkau boleh menuntun di sepanjang hari ini. Kami boleh menyelesaikan tugas kerja, tanggung jawab, pelayanan yang Engkau percayakan bagi kami. Sehingga pada malam hari ini, Engkau lagi masih memberi kesempatan kepada kami untuk kami ada dalam ibadah persekutuan Jemaat Kolom 4. Bapa di surga, saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa bagi jemaat-Mu yang mungkin sedang dalam persiapan atau sedang dalam perjalanan. Biarlah ya Tuhan Engkau tuntun langkah mereka, sehingga boleh tiba di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Bapa di surga, berdoa juga bagi kaum keluarga di tempat ini yang sudah menerima kami dan membuka rumah mereka untuk dijadikan tempat beribadah pada malam hari ini. Biar Tuhan Engkau senantiasa akan menyertai memberkati kehidupan mereka. Bapa di surga, saat ini kami berdoa ya Tuhan bagi hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk memimpin ibadah pada malam hari ini. Kami sapa dengan kasih Bapak Diaken Jeffrey Delaru. Biarlah ya Tuhan Engkau anugerahkan hikmat Roh Kudus, sehingga dia boleh memimpin ibadah pada malam hari ini hanya seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Begitu juga ya Tuhan kami semua yang boleh mengambil bagian pada ibadah malam hari ini. Tuhan juga akan menganugerahkan Roh Kudus, sehingga ya Tuhan kami mampu untuk mengarahkan hati dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu ya Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mohon ya Tuhan, Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu ya Tuhan, agar kami layak untuk beribadah kepadamu. Bapa di surga,
seluruh rangkaian ibadah kami pada malam hari ini, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, kami hanya mau serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Ini doa kami, ini syukur kami yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kita masih tetap berdiri, kita masuk dalam tabisan. Persekutuan ibadah Jemaat Gemim Yudea Pol 2 di kolom 4 sekaligus dengan ibadah pria Kombapa Jemaat Gemim Yudea di kolom 4 tertabislah di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat disilakan duduk. Kita menyanyi terpujilah Allah dan seterusnya. Terpujilah nikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur, memuji, membesarkan nama-Mu. Di malam hari ini Tuhan memberikan kesempatan kami untuk beribadah. Tetapi dengan penuh kerendahan hati kami mengaku akan salah dan dosa kami, bahwa di dalam hidup dan penghidupan yang kami jalani, kami sering mengalami khawatir yang berlebihan. Bahkan karena kekhawatiran ini pun kami lupa akan Dikau. Kami lupa untuk mengandalkan bahwa Yesus Kristuslah Raja di atas segala raja. Kami menyadari Bapa di surga bahwa dalam kehidupan ini kami kurang bersyukur kepadamu. Ada banyak keinginan-keinginan dan kami lupa untuk bersyukur kepadamu bahwa Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Kami kurang bersukacita menjalani hidup dan penghidupan ini. Oleh karena itu Bapa di surga, kami mohon ampun kepadamu akan segala salah dan dosa kami. Tahirkan kami, bersihkan kami dari segala salah dan dosa kami. Biar kami tetap menjadi anak-anak gembalaan. Biar kami tetap menjadi umat mengandalkan Yesus dalam kehidupan kami. Maka di malam hari ini Bapa di surga, kami akan membaca merenungkan berita firman-Mu. Biarlah Engkau bersama-sama dengan kami di dalam pemberitaan firman. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mari kita membaca Alkitab dari kitab Perjanjian Baru, dari Filipi 4 ayat 2 sampai dengan 9. Filipi 4 ayat 2 sampai dengan 9. Dengan judul perikop nasihat-nasihat terakhir. Bolehkah kita akan membaca berbalas-balasan? Saya membaca ayatnya yang genap. Mohon kesediaan jemaat untuk membaca ayatnya yang ganjil. Kita mulai. Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, sungguh temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu bergaul semua. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah
dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kami. Kita sambut dengan menyanyi firman Allah jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita ini kalau kita melihat substansinya memberikan ajaran ataupun nasihat dari Paulus menyangkut perilaku kehidupan. Filipi adalah salah satu kota di dataran Eropa yang menjadi gereja mula-mula. Dan gereja mula-mula ini dapatlah dikatakan dibangun ataupun dilayani oleh Paulus. Paulus yang melayani di sana. Namun ketika Paulus akhirnya masuk penjara, dia mendapatkan kabar bahwa orang-orang yang turut melayani pekabaran Injil di Filipi mengalami pertikaian, mengalami perselisihan. Di antara di sini disebutkan Euodia dan Sintike. Dua-dua ini perempuan. Dua-dua ini perempuan yang bertikai, ada perselisihan. Nah, memang perselisihannya ini saya cari-cari referensi tidak dapat. Apa yang dorang da bakalai aku? Dorang da baku hal akan apa? Saya cari-cari di internet juga tidak dapat. Tapi intinya dua perempuan ini rupanya bertikai. Apakah dalam menyangkut kepelayanan? Karena waktu itu Paulus masuk penjara. Tetapi karena pertikaian mereka ini menjadi konsumsi publik, maka Paulus mengkhawatirkan akan pertumbuhan jemaat di Filipi. Bahkan dua orang ini dapat dikatakan juga sebagai pemimpin dalam pelayanan ini. Dan tentunya ini akan sangat memalukan kalau sampai dikritisi oleh orang-orang yang tidak mengikuti Yesus Kristus. Tentunya ini menjadi kontraproduktif dalam pelayanan penginjilan di sana. Maka Paulus memberikan surat yang intinya agar supaya pemimpin-pemimpin ini jangan bakalai terus, tetapi hendaknya sehati sepikir, bukan berdasarkan pikiran masing-masing, tetapi berpikir soal mengikuti pikiran Tuhan. Nah, ini yang disampaikan oleh Paulus mengawali pembacaan kita ini, agar supaya pemimpin-pemimpin jangan sampai bertikai. Nah, barangkali ini juga menjadi alamat bagi kita sekarang, agar supaya orang yang menjadi pemimpin, baik pemimpin di UPK, pemimpin di BIPRA, pemimpin di jemaat, dan seterusnya, dapat menjaga sehati sepikir. Ini yang dimintakan, dapat sehati sepikir, bukan berpikir untuk diri sendiri, tetapi berpikir untuk pelayanan, sehingga tidak ada perpecahan. Bukan main, dampaknya luar biasa kalau pemimpin-pemimpin bakalai. Luar biasa akan terjadi. Memang kalau di Indonesia ada kan HKBP dulu baku aja bicara. Nah, tentunya di sini demi mengantisipasi itu, dengan bacaan kita di minggu yang berjalan ini, mengingatkan agar supaya kita boleh sehati sepikir. Nah, bagaimana kita boleh sehati sepikir?
dalam mengerjakan pelayanan kita, maka dalam ayat selanjutnya luar biasa hubungan yang disampaikan oleh Paulus bahwa kita hidup dalam mengucap syukur, bahwa dalam hidup dan penghidupan yang orang jalani ada kekhawatiran-kekhawatiran. Secara psikologis, kekhawatiran itu ada baiknya juga. Artinya begini, kalau orang khawatir, orang ke rumah pencuri mau masuk, maka tentu orang waspada, periksa pintu-pintu sebelum tidur dan lain sebagainya. Tetapi kalau orang kekhawatiran juga sudah berlebihan, jangan-jangan orang tidur, data bongkar apa segala macam, sudah sangat berlebihan. Nah, barangkali ini juga sudah tidak baik. Misalnya seseorang mahasiswa mau ujian jadi dokter, dia khawatir mau lulus kan ya enggak, normal. Tetapi kalau dia khawatir, jangan-jangan kalau kita jadi dokter kita salah kasih ubah, bagaimana kan? Ini sudah berlebihan dan sudah tidak benar. Artinya kekhawatiran yang sudah berlebihan itu disampaikan oleh Paulus tidak benar. Oleh karena itu, dalam kekhawatiran kita menyampaikan apa yang menjadi khawatir kita lewat doa dan permohonan kepada Tuhan dalam ucapan syukur. Jadi khawatir dan mengucap syukur jangan usah kesepisah itu. Ya, melekat. Khawatir dan mengucap syukur. Artinya kita menyampaikan orang kekhawatiran lewat doa dan permohonan kepada Tuhan, tetapi ada mengucap syukur di situ. Artinya orang ada rasa berterima kasih kepada Tuhan terhadap apa yang ada sekarang ini. Ada permohonan, ada penyampaian doa, ada keinginan, tapi ada ungkapan syukur, terima kasih. Ada rasa berterima kasih karena kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita. Di KPI hari Jumat, saya juga kaget ketika pembicara menyampaikan salah satu berkat Tuhan, yaitu nafas. Dia kalkulasi 1 liter nafas itu 25.000. Orang kata hidup perlu oksigen dengan nitrogen. Dalam satu hari dia hitung berapa ribu liter, 105 juta. Orang kebutuhan hidup kalau orang perlu bayar nih oksigen dan nitrogen. Dia kalkulasi 105 juta. Dia bilang bayangkan kalau tuh 105 juta itu dalam bentuk doi kan. Tapi dia kalkulasi sampai ibu suami umur 60 tahun miliar. Dia bilang ini ibu suami harga ini miliar. Artinya luar biasa sebenarnya Tuhan memberikan berkat anugerah bagi kita. Karena ternyata nafas dan nitrogen yang orang perlukan harganya ternyata ratusan juta rupiah. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nah inilah yang mau diajarkan oleh Rasul Paulus, bagaimana kita hidup bersyukur walaupun ada kekhawatiran, sehingga kita bersukacita. Kita boleh menjalani kehidupan ini dengan sukacita. Memang seperti tadi diungkapkan, ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan. Sesudah COVID ini, perekonomian kita juga mengalami goncangan yang sangat besar, global. Apalagi pertempuran di Ukraina Rusia sangat mempengaruhi juga pertumbuhan ekonomi. Di pasar segar biasa babi 2-3 ekor orang jual per hari, ini kurang 1, untung-untungan kata sampai ada 2 ekor. DP sisa kurang jaga isi di freezer. Tadi itu dong bilang kurang banyak babi putih ini, karena banyak di freezer. Artinya juga perekonomian mempengaruhi, daya beli juga menurun, dan tentunya ini juga mempengaruhi keberadaan kehidupan kita semua. Tetapi inilah firman Tuhan malam hari ini memberikan kekuatan bagi kita. Jangan khawatir, apapun menjadi persoalan kehidupan kita, naikkan dalam doa dan permohonan disertai ucapan syukur. Orang berterima kasih kepada Tuhan, sehingga orang bisa menjalani kehidupan ini dengan sukacita. Rasul Paulus dalam Filipi 2 ayat 2-4 dia memberikan nasihat. Karena itu sempurnakanlah sukacita, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia,
Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Barangkali ini kesimpulan daripada pembacaan kita dalam tema Gemim di minggu yang berjalan ini. Jangan khawatir, tetap mengucap syukur. Amin. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada dalam sorga, terima kasih atas firman-Mu pada malam hari ini. Sambil kami bermohon, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menguasai kami, memampukan kami, mengimplementasikan apa yang kami dengar pada malam hari ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Baiklah, kita akan memberikan persembahan. Dan sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyi Ku heran Allah mau memberi. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu dan ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas ibadah pada malam hari ini. Kami boleh memberikan persembahan. Kami bermohon biarlah persembahan yang telah terkumpul ini dapat terkelola dengan baik untuk tugas pekerjaan pelayanan. Kami bermohon kepadamu, biarlah jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati segala usaha, pekerjaan, mata pencarian yang diupayakan. Apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan, Tuhan memberikan keberhasilan. Bapa yang ada dalam surga, kami berdoa juga kepadamu, jika ada kesusahan, ada kepedihan hati, ada kegelisahan, ataupun khawatir-khawatir dalam kehidupan, kami bermohon kepadamu Bapa, biarlah Engkau memberikan kekuatan bagi kami, Engkau memberikan kemampuan bagi kami, agar kami boleh melewati pergumulan kehidupan ini hanya bersama-sama dengan Tuhan Yesus saja. Jika ada yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Biarlah Bapa yang tabib di atas segala tabib memberkati akan obat-obat yang digunakan, sehingga boleh memberikan kesehatan kembali, kesembuhan dari sakit penyakit yang dialami. Bapa yang ada dalam surga, kami bersyukur bersama-sama dengan keluarga Waworuntu Komuniti di tempat ini, bahkan bersama-sama dengan keluarga Mandai Waworuntu di tempat ini. Biarlah Bapa di surga memberkati keluarga ini. Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan, bahkan Tuhan memberkati apa yang diharapkan, apa yang dicita-citakan, sehingga semuanya boleh terwujud hanya seturut dengan kehendak-Mu di surga. Kami pun bermohon kepadamu Bapa di surga, Engkau memberkati akan UPK Mipra, Penatua Diaken. Di kolom 4 ini, Tuhan tetap senantiasa memberikan motivasi dalam pelayanan. Tuhan tetap senantiasa memberikan hikmat kebijaksanaan, sehingga kepelayanan di kolom 4 ini boleh tetap terlaksana dengan segala baik. Bapa yang ada dalam surga, inilah doa syafaat yang kami naikkan ke hadirat-Mu, dan biarlah syafaat ini disempurnakan lewat doa Bapa kami yang kami ucapkan bersama-sama.
Bapa kami yang dalam surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, ampuni kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Baiklah, kita akhiri akan ibadah kita malam hari ini dengan menyanyi Kudaki Jalan Mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teduh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teduh, Tuhan mantapkan langkahku. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Allah dalam anaknya Yesus Kristus dan penghantaran Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian malam hari ini, esok dan seterusnya. Amin. 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 Mari berdoa. Tak henti-hentinya kami menaikkan puji dan syukur kepadamu Bapa di surga, karena kami yakin dan percaya Engkau sudah hadir dan Engkau sudah memberkati peribadatan kami pada malam hari ini sehingga boleh selesai dengan segala baik. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena lewat ibadah pada malam hari ini kami boleh disapa, ditegur oleh firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, Engkau mampukan kami semua agar apapun pergumulan yang kami hadapi masing-masing, Engkau mampukan kami agar kami tidak khawatir. Bahkan kami selalu mengucap syukur di dalam menjalani kehidupan yang Engkau percayakan bagi masing-masing kami. Bapa di surga, kami berdoa bagi hamba-Mu yang sudah memimpin ibadah pada malam hari ini. Biarlah ya Tuhan, Engkau akan menyertai, memberkati Bapak Diaken Jeffrey Delaru. Biarlah ya Tuhan, Engkau senantiasa menganugerahkan hikmat kebijaksanaan di dalam dia menjalankan tugas pelayanan yang telah Tuhan percayakan baginya. Dimanapun dia pergi dan berada, Tuhan senantiasa akan menyertai memberkatinya. Berkati kehidupan keluarga Delaru Rotin Sulu. Dimanapun mereka pergi dan berada, biarlah mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa di surga, biarlah ya Tuhan, kekuatan, kesehatan senantiasa menjadi bagian kehidupan keluarga Delaru Rotin Sulu. Bapa, kami juga yang mau berdoa bagi kehidupan keluarga di tempat ini. Keluarga Waworuntu Kumenit dan keluarga Mandei Waworuntu. Biar Tuhan Engkau senantiasa akan menyertai memberkati kehidupan mereka. Biarlah ya Tuhan anugerahkan mereka kekuatan, kesehatan, nafas kehidupan yang senantiasa mereka boleh rasakan dalam kehidupan mereka. Engkau yang akan menyertai memberkati mereka dimanapun mereka pergi dan berada.
biarlah senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Bapa di surga, berdoa juga ya Tuhan bagi kami semua yang boleh mengambil bagian pada ibadah kolom dan ibadah pria Bapa Jemaat Geming Yudea kolom 4 pada malam hari ini. Biar Tuhan senantiasa akan menyertai, memberkati juga setiap keluarga kami masing-masing. Bapa, sebentar kami akan berpisah dengan keluarga, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, sebagaimana Tuhan sudah menuntun kami, boleh tiba di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Tuhan juga akan menyertai perjalanan ketika kami akan pulang. Biarlah kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan membawa shalom. Bapa di surga, sebentar ketika kaum keluarga akan melayani kami dengan makanan jasmani, biarlah ya Tuhan Engkau akan memberkati kehidupan keluarga, Engkau akan mengembalikan berkat yang berlimpah bagi kehidupan keluarga di tempat ini. Bapa, ini doa kami, syukur kami yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jemaat disilakan duduk. Keluarga jemaat yang diberkati Tuhan, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini, ibadah kolom dan ibadah pria Bapa di rumah keluarga Wawurun Tuku Menit. Pada malam hari ini boleh selesai dengan baik. Tentu kita percaya bahwa semua ini hanyalah karena kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan boleh menyertai, memberkati, dan ibadah kita boleh selesai dengan segala baik. Dan mengatasnamakan majelis kolom, jemaat yang hadir pada malam hari ini, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Diaken Jeffrey Delaru yang boleh memimpin ibadah kita pada malam hari ini. Tentu harapan kami semua kiranya Tuhan senantiasa akan menyertai, memberkati Bapak Diaken Jeffrey Delaru di dalam tugas pekerjaan, pelayanan, dan memberkati kehidupan keluarga Delaru Rotinsulu. Sekali lagi diucapkan terima kasih, juga diucapkan terima kasih kepada keluarga Wawurun Tuku Menit yang boleh menerima, boleh membuka pintu rumah untuk dijadikan tempat ibadah kolom 4 dan pria Bapa pada malam hari ini. Tuhan kiranya akan menyertai, memberkati kehidupan keluarga di tempat ini, dan Tuhan kiranya akan senantiasa menyertai, memberkati dimanapun pergi dan berada, senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Juga diucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat, Bapak Ibu yang boleh mengambil bagian pada ibadah malam hari ini. Atas nama majelis kolom mengucapkan banyak terima kasih. Kiranya Tuhan juga akan menyertai, memberkati kehidupan keluarga kita masing-masing. Selanjutnya kita akan masuk dalam ruang organisasi. Di dalamnya kita akan mendengarkan penyampaian atau pengumuman dari majelis kolom dan dari UPK Bitra. Namun sebelum penyampaian diberikan kesempatan kepada keluarga untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Disilakan.
Terima kasih kesempatannya Bapak Ibu yang tergabung dalam keluarga besar kolom 4 Umat Yudea. Kami atas nama keluarga Mauruntu Komunit dan keluarga Mande Mauruntu, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangan kehadiran Bapak Ibu dan beribadah di rumah kami ini. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Diaken, Bapak Jeffrey yang telah membawakan firman pada kita dan kita sudah mendengar, tinggal kita melaksanakannya. Dan selanjutnya juga terima kasih kepada Ibu Eta yang telah mengantar acara ini dengan baik sehingga telah selesai. Selanjutnya Ibu di belakang bilang tunggu sedikit, kata ada pelayanan ala kadarnya. Amin. Terima kasih. UPK dulu. UPK. Kita masuk pada penyampaian. Diberikan kesempatan kepada UPK pertama Anak sekolah dari anak sekolah minggu, pemuda remaja, wanita kaum ibu, pria kaum bapak, dan terakhir dari majelis kolom. Disilakan. Terima kasih untuk gembira hari Sabtu akan dilaksanakan di kolom 5. Nanti akan diberitahu di WA. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk ibadah wanita kaum ibu pada hari Rabu tanggal 5 Juli sesuai jadwal akan bertempat pada Ibu Windy Tiwatu Winerungan, dan seperti biasa akan dimulai pada jam 7:30 malam. Terima kasih. Kadim. Terima kasih atas kesempatan untuk ibadah Pria Komba pada hari Minggu tanggal 9 Juli bertempat di keluarga Sungai Sumese atas nama Bapak Noli Sungai. Terima kasih. Damai di Damai di hati. hati. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena kita boleh ketemu lagi di ibadah kolom pada hari ini Minggu tanggal 2 Juli 2023 di rumah keluarga Mauruntu Komunit, sekaligus ibadah pria pembapa atas nama Bapak Okta. Tidak terasa kita sudah di bulan baru lagi, di bulan Juli, dan kita bersyukur kita masih diberikan napas kehidupan oleh Tuhan, walaupun di sana sini ada kurang sehat, tapi puji Tuhan kita boleh bangun apa lagi di tempat ini, masih menikmati napas secara gratis. Jadi seperti korban tadi ini berkat ya. Kemudian terima kasih kepada Kadin, Bapak Diaken Jeffrey Lalu yang boleh menggantikan Penatua Yunita Tumbul Mungilala karena saat ini berada di luar daerah. Juga kepada MC, terima kasih banyak Ibu Aleta Sungai Smese karena jadwal MC adalah keluarga Juwale Kaulu sebagaimana minggu lalu di tempatnya. Jadi sekali lagi terima kasih, dan terima kasih buat semua anggota Jemaat Kolom 4 yang sudah hadir. Informasi pertama, hari ini adalah pertukaran mimbar tiap kolom. Harusnya kolom 3 yang akan melayani di sini untuk minggu pertama. Penatua yang bertukar tempat. Jadi besok saya akan memimpin di kolom 5. Nanti minggu ketiga para diaken yang akan bertukar tempat. Ini sudah diumumkan ke WA Telsus melalui BPRJ. Nah, jadi kita akan patuhi semua itu. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 ada 2 acara penting. Yang pertama adalah
ibadah Sabtu berdoa, ya, yang dilaksanakan oleh KPDP, yang biasanya cuma Ibu Aleta, saya dan Ibu Nita. Jadi diharapkan kalau bisa orang datang hadir, ya, minimal lebih dari 3 orang supaya ada peningkatan. Itu jam 5.30. Kemudian sorenya jam 6 ada ibadah KPI, ya. Yang akan menjadi kadim adalah pendeta apa itu? Aser. Aser Esau, ya, yang orang lihat dia di YouTube. Nah, dia mau bawakan ibadah. Kemudian ibadah hari Minggu pada tanggal 9 Juli 4 akan bertugas membawakan puji-pujian di ibadah jam 9 sebelum khotbah. Nah, saya sudah taruh di grup lagu yang orang akan bawakan, ya. Jadi diharapkan orang hadir supaya dapat lihat banyak nih kolom 4, ya. Iya, di samping perjamuan orang mau itu juga selanjutnya ada perjamuan. Bagi mereka yang belum melakukan persiapan tadi, tetap akan melakukan perjamuan hari Minggu. Jadi Minggu itu di samping ibadah perjamuan cuma jam 9, ya. Oh, 2 kali. Jadi subuh dan jam 9. Tapi itu orang kolom 4 kalau boleh masuk jam 9 karena mau nyanyi. Supaya dapat lihat banyak ini. Waktu subuh lalu cuma sedikit, ya. Tapi jam 9 lalu banyak, 20-an orang. Jadi dapat pujian dari BPMJ karena banyak. Nah, mudah-mudahan ini juga akan banyak. Kemudian ibadah remaja pemuda akan dilaksanakan pada hari Selasa lusa, tanggal 4 Juli 2023, jam 7:30 malam, atas nama Saudara Riddle Tumbol di keluarga Tumbol namanya. Jadi bagi ibu bapak yang punya anak remaja pemuda, tolong ajak supaya boleh hadir dan minta kesediaan Pak Diaken Jeffrey untuk jadi kadim karena orang tutuan ini, ya. Nanti mau kasih ingat ulang Pak Ibu Kenal Tua Yunita, mudah-mudahan orang hari Selasa soalnya. Jadi itu, dan ibadah bertempat pada keluarga Sungai Semese, ya. Dan di bulan Juli ini orang akan mengadakan ibadah kolom sekaligus perpisahan pelayanan dengan Ketua BPMJ, Pendeta Soan. Kalau kolom 3 sudah dibuat minggu lalu. Nah, jadi orang nanti kita akan diskusikan lagi dengan Diaken bagaimana teknis pelaksanaannya. Dan mohon maaf, pada hari Minggu depan saya berada di Sulawesi Barat karena akan mengikuti kejuaraan bridge di sana, berangkat tanggal 5 kalau tidak ada perubahan. Saya akan berangkat dengan tim Jemaat Gemim Saitun Makeret karena kita juga sebagai pelatih bridge di situ. Nah, jadi sehingga tanggal 9 itu minggu depan saya sampaikan ke Pak Diaken, jangan dulu bikin ibadah perpisahan dengan pendeta karena kita belum ada. Jadi mudah-mudahan itu di sesudah tanggal 9, pokoknya bulan Juli ini nanti orang bercerita bagaimana, ya. Jadi saya kira ini yang menjadi pengumuman peribadatan. Baru yang berikut tentang persembahan ibadah harian keluarga. Itu bulan Juni sudah selesai. Ada tanggal 1 sampai 30. Jadi saya sampaikan ke Pak Diaken, orang yang nak perlu bawa-bawa DP kotak, mau ancor nanti itu kotak. Jadi isi jadi amplop. Hari ini kalau ada yang masuk boleh. Jadi dia biaya 2.000 per hari per keluarga, ya. Jadi 60.000 untuk bulan Juni. Kalau ada yang serahkan sekarang, tulis nama di situ. Nanti Pak Diaken yang akan buat catatan setiap kolom untuk dipublikasikan juga supaya orang
lihat, oh keluarga mana yang belum sempat kasih. Ya. Ini biaya ini bukan mau diserahkan ke BPMJ atau BPMB, tapi ke BPNS. Karena ini menjadi persembahan sentralisasi tiap kakak 55.000 ya, Pak Diaken. Tapi ini ada